Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah, mahasiswi PPG dalam jabatan kelas PAI 6 LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita rapikan kursinya terlebih dahulu ya, supaya lebih lurus. Kelas 5. Kelas 5 apa ini? 5A. Oke, kelas 5. Apa kabar kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kelas 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan Raja pimpin doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek daftar hadir ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa nak yang tidak hadir hari ini? Ya. Kenapa Okta tidak hadir hari ini? Oh, ada urusan keluarga. Alhamdulillah. Siapa kemarin yang luka? Tangannya patah, nak? Siapa kemarin yang patah tangannya? Husna. Oh iya, Husna. Gimana Husna, udah sehat? Alhamdulillah ya, semuanya kita masih diberi kesehatan ya. Allah berikan kita kesempatan sehingga kita bisa belajar ya di ruangan kelas 5A dalam keadaan yang sehat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Nah, baik. Minggu lalu ya kita sudah belajar tentang bacaan surat Al-Maun, kemudian sudah memahami makna atau arti dari surat Al-Maun. Sekarang Ibu mau semuanya kembali membacakan surat Al-Maun ya. Kita baca sama-sama. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, baik. Kita sudah bacakan surat Al-Maun bersama. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, tentang
menyayangi anak yatim. Kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok surah Al-Maun. Kelihatan ya di layar. Pesan pokok surat Al-Maun. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Ibu harapkan anak-anak Ibu semuanya dapat memahami ya pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Maun, dan Ibu juga mengharapkan anak-anak Ibu bisa menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan pesan pokok surah Al-Maun ya. Kemudian masuk ke materi ya, Ibu jelaskan pesan pokok atau pesan indah surat Al-Maun. Jadi surat Al-Maun memberikan pesan bahwa kita sebaiknya menghindari perilaku yang tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta. Bentar ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pesan pokok ayat pertama dari surat Al-Maun ya. Jadi ayat pertama ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama ya. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Ayat kedua, ya, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, ya. Mereka berkata kasar, bahkan ada orang yang mengucilkan orang-orang yatim, ya. Kemudian juga menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup anak yatim tersebut. Ayat ketiga berisi pesan tentang segeralah berbagi kepada siapapun, enak ya, siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jadi seandainya di sekitar rumah kita ada fakir miskin, ya, orang tuanya misalnya tidak mampu, itu maka kita harus berusaha, ya, kalau kita punya kelebihan rezeki kita bantu, atau kita punya pakaian yang layak pakai, boleh kita berbagi, ya, kita ringankan beban hidupnya. Selanjutnya yang keempat, pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun yang keempat, nak ya. Celakalah orang yang sholat tetapi tidak khusyuk. Orangnya sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela di dalam hatinya. Dia sholat tetapi terburu-buru. Dia sholat tetapi melalaikan waktu sholat. Ya, melalaikan waktu sholat itu yang seperti apa? Sholat di akhir waktu. Ya, siapa yang sholat di akhir waktu? Tidak ada ya, alhamdulillah anak-anak Ibu kelas 5 tidak ada yang sholat di akhir waktu. Selanjutnya ayat kelima, nak ya. Di ayat kelima tadi masih berhubungan dengan ayat keempat ya. Allah berpesan bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya ini tadi, contohnya adalah malas-malasan ya, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, kemudian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Jadi mereka ini ya, semoga kita nggak termasuk ya, orang yang lalai sholatnya ini menganggap bahwa sholat hanya menggugurkan kewajibannya saja. Ya. Ayat ke-6 adalah tentang orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Ayo, apa itu riya? Siapa yang tahu apa itu riya? Ayo, Roland. Iya, orang yang berbuat pamer, beribadah hanya ingin dipuji. Gimana contohnya? Ya, saya mau sedekah, ya. Saya mau sedekah nih, sedekahnya 1 juta misalnya. Terus bilang-bilang, Bilkis, saya mau sedekah 1 juta. Ya, supaya orang lain tahu dia sedekah. Ayolah kita sholat lama sholatnya, tapi niatnya bukan untuk ibadah, tetapi untuk pamer. Saya sholatnya khusyuk loh, atau saya sholatnya tepat waktu, seperti itu ya. Ayat terakhir ya, ayat ke-7 menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan kepada
sesama, ya, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Tapi ibu ingatkan ya, meminjam itu sesuai kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Terus kalau kita betul-betul tidak punya barang tersebut atau belum punya uang untuk membeli barang tersebut, baru kita meminjam, ya. Itu tadi nak ya, pesan pokok dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Bisa kita simpulkan sama-sama ya bahwa pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun yang pertama, yuk kita baca sama-sama. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena yang terakhir adalah menghindari perilaku ria atau pamer. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah memahami penjelasan ibu tadi? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang ibu mau kita diskusikan ya. Nanti ada gambar contoh perilaku yang mencerminkan pesan pokok surat Al-Maun. Minggu lalu ibu sudah bagikan kelompoknya dan sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Jadi ibu mau perwakilan ya, satu orang, ketuanya boleh silahkan mengambil lembar diskusinya di atas meja ibu. Silahkan pilih satu. Sudah dipilih. Sekarang silahkan diskusikan ya, diskusikan instruksi lembar diskusi itu. Ibu beri waktu ya, sekitar 5 menit cukup? Cukup, oke. Silahkan didiskusikan. Dijawab Naya. Boleh, ditulis aja. Ditulis di sini. Iya. Oke, gimana? Bisa ditulis? Iya, gambar apa ini dijawab? Ini 1 sampai 3-nya itu dijawab ya? Iya, yang keempat baru kita presentasi. Bisa, Roland? Ditulis nak, ya gambar apa? Gambar apa ditulis? Oke, didiskusikan.
Nah, ini Bu yang begini. Oke, sudah ditulis? Sudah. Gak usah yang keempat, nanti kita presentasikan ya. Gimana? Sudah selesai diskusi hari ini? Sudah, oke ya. Sekarang kelompok siapa yang berani mendiskusikan pertama? Yuk, mau memaparkan. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan maju. Silakan diskusikan ya. Kelompok 1 dapat gambar, oke, gambar orang itu, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 mau menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Kami mendapatkan gambar orang yang sedang sholat dengan khusyuk. Gambar tersebut berkaitan dengan ayat keberapa dalam surat An-Nahl, ayat ke-4. Ceritakan akibat jika kita memiliki perilaku seperti yang ada pada gambar tersebut. Hidup kita akan tenang, kita tidak akan terburu-buru. Ada yang mau bertanya? Apakah orang kalau kita ladang salatnya, hidup kita akan nggak tenang, terus hidup kita akan terburu-buru, kita dijauhkan sama Allah. Selesai diskusi kelompok 1 kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, kelompok 1 sudah berani tampil pertama memaparkan hasil diskusinya. Ini ya, baik ya, bagus. Selanjutnya siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, kelompok siapa yang berani tampil memaparkan diskusinya? Oke, Raja ya. Kelompok 4 berani tampil ya. Yang kedua silakan. Raja mewakili teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendiskusikan gambar yang berkaitan dengan pesan pokok surat An-Nahl. Gambar apa yang akan kelompok kalian diskusikan? Orang yang sedang berbuat ria. Gambar tersebut berkaitan dengan ayat keberapa dalam surat An-Nahl, ayat ke-6. Ceritakan akibat jika kita memiliki perilaku seperti yang ada pada gambar tersebut. Akan mendapatkan dosa karena berbuat ria. Ada yang mau bertanya? Dari perilaku Iya. bagaimana jika orang tidak membuat akan mendapatkan pahala dan hati akan tenang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya.
Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bersama nak ya, bahwasanya pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Maun yang pertama, kita harus senantiasa menyantuni anak yatim. Boleh nggak kita menghardik anak yatim? Tidak boleh. Yang kedua, kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, kita sholat dengan khusyuk. Yang terakhir, tidak berbuat riya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, berarti kita sudah sama-sama belajar tentang pesan pokok surat Al-Maun. Semoga anak-anak ibu paham dengan penjelasan ibu, paham dengan diskusi teman-teman tadi ya, sehingga kita bisa menerapkan ya pesan yang Allah katakan, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maun. Selanjutnya untuk tugas hari ini ya, Ibu bagikan soal, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan di meja Ibu ya, Ibu bagikan. Dioper nak ya. Boleh. Terima kasih. Silahkan dikerjakan ya. Oke, tolong dioper. Nah, udah semua? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Nggak ada ya. Silahkan dikerjakan. Sudah, kalau sudah silakan dikumpul ya. Oke. Bagus. Ya. Oke, sudah semua dikumpul? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah menyelesaikan materi tentang pesan pokok surat Al-Maun ya. Karena pesan pokok ini merupakan materi terakhir di bab 1 tentang menyayangi anak yatim, sehingga minggu depan kita akan masuk ke bab 2 ya, ke materi tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah ya. Jadi tentang Asmaul Husna. Silahkan untuk tugas tambahannya nanti anak-anak ibu kerjakan ya, buku paketnya halaman 30. Silahkan kerjakan di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.